Sudah kita ketahui bahwa kemarin ada deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto. Dan ini terus terang ya, membuat saya agak terkejut. Ini tidak hanya soal waktu yang terkesan mendadak sekali, tetapi manuver yang dilakukan oleh Partai Kuning dan Biru ini terbilang mencurigakan. Ada apa sebenarnya dengan Golkar dan PAN yang terlihat buru-buru mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto? Kecurigaan saya cukup beralasan sebenarnya. Terutama ketika membaca beberapa informasi yang beredar, kabarnya selama acara Rakernas PAN, kabarnya tidak pernah muncul nama Prabowo Subianto yang akan didukung oleh PAN. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, dan saya akan ada juga di kanal ini, 2045 TV Jogja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kanal ini ya. Ya, sekarang kita lanjutkan bahas mengenai dukungan Golkar dan PAN pada Prabowo. Kita tahu bahwa Partai Golkar dalam acara Rakernas yang terakhir memutuskan untuk mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres, yang kabarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi ketika Golkar harus berkoalisi dengan partai lain untuk Pilpres 2024 nanti. Dan kita tahu juga bahwa Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartarto ini adalah dua menterinya Presiden Jokowi yang masih aktif sampai hari ini. Mereka tentu saja tahu apa yang dilakukan Prabowo Subianto selaku menteri, yang tampaknya memiliki rapor yang tidak terlalu bagus sebagai seorang Menhan, termasuk saat melakukan pemborosan dalam pembelian pesawat jet tempur bekas dengan harga yang selangit itu. Mereka semestinya juga bisa menilai kegagalan Prabowo ini dalam membangun ketahanan pangan atau food estate di negeri ini. Namun, entah mengapa, dua sosok ketua umum partai itu masih berupaya membawa gerbong partai mereka untuk berkoalisi dengan Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto. Mungkinkah dalam dukungan yang mencurigakan ini, seperti kata pepatah, ada udang di balik bakwan? Ada udang di balik batu maksudnya. Atas dukungan yang mereka berikan ini, memang sangat mencurigakan ya, seperti ada yang disembunyikan dari publik. Saya kok agak gak percaya ya, kalau dukungan mereka tulus kepada koalisi Gerindra dan kawan-kawannya itu. Boleh dong kita menduga begitu, ya nggak? Sama kayak dugaan atau anggapan bahwa mereka tidak tahu balas budi setelah diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan dan kursi menteri diakomodir pasca Pilpres 2019 untuk diberikan pada ketua umum Golkar dan PAN itu. Apakah mungkin pula mereka ini sedang berlindung di bawah ketiak Prabowo agar dugaan kasus hukum yang pernah mengarah pada Zulkifli dan Erlangga akan dipastikan aman kalau koalisi besar kubu Prabowo berkuasa? Ya, semoga itu semua jangan sampai terjadi ya. Karena saya sangat yakin bahwa dampaknya akan sangat fatal dan akan berujung pada penyesalan bagi seluruh negeri ini. Nah, setelah Prabowo didukung oleh beberapa partai, dia sudah mempertontonkan tabiat aslinya dan sudah tidak bisa berkelit lagi bahwa dia ini adalah orang yang begitu ingin berkuasa dan hasratnya sangat tinggi. Bahkan ketika Jokowi bersusah payah untuk membangun citranya Prabowo dengan memberikan dia ruang untuk menjabat di Kementerian Pertahanan agar berubah, ternyata tidak pernah berubah juga. Semakin lama semakin kelihatan bahwa tabiatnya itu adalah ingin berkuasa saja, tanpa ingin melayani. Apalagi saat dia memegang map kuning sebagai tanda deklarasi dari Golkar yang merupakan bagian integral dari Orde Baru, kemudian dia berpidato politik dan memberikan kesan kepada rakyat bahwa dia adalah orang yang haus dan bernafsu, dan mungkin
akan menghalalkan segala cara agar dia bisa berkuasa. Prabowo bahkan dengan lantang mengatakan bahwa dia meminta izin kepada rakyat untuk berkuasa. Sungguh pemilihan diksi dan kalimat yang begitu berbahaya dan memang mempertontonkan sikap aslinya yang sudah tidak tahan berpura-pura mendukung Presiden Joko Widodo selama ini. Kelihatan banget kan orangnya begitu bernafsu untuk berkuasa. Tanda-tanda itu makin terlihat jelas. Maka satu-satunya jalan untuk memenangkan negara ini adalah dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Karena jika Prabowo berkuasa, kita melihat adanya hari depan yang suram. Apalagi dulu dia sering berkata bahwa tahun 2030 Indonesia akan bubar. Nah, gimana tuh? Kita harus memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai sosok penerus Pak Jokowi yang akan memimpin negara ini. Mungkin dia masih banyak kekurangan, tapi dia tidak berwatak keras dan bernafsu untuk berkuasa. Cara melepaskan Indonesia dari orang yang berniat untuk berkuasa dan menghalalkan segala cara untuk menang adalah dengan mendukung Ganjar Pranowo, dan rakyat Indonesia harus bergerak seluruhnya. Ganjar Pranowo harus menjadi pemenang agar Indonesia tetap bisa kita nikmati bersama-sama masyarakat dan kebudayaannya. Hati-hati dengan infrastruktur yang nantinya akan berhenti jika tidak dilanjutkan oleh orang yang tepat, yakni Ganjar Pranowo.